Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar bersama bagaimana membuat kuis untuk penilaian harian, penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester di Si Jaring Semanji. Kita masuk dulu. Kemudian pilih kelas yang mau diujikan. Nah, di pertemuan terakhir kemarin kita membahas tentang pembuatan tugas, tapi tugasnya masih berada di bawah label kuis. Ini kita pindahkan dulu ke atas biar lebih rapi. Pertama, turn editing on. Kemudian kita geser. Ya, lepas. Nah, nanti kuisnya akan kita buat di sini. Oke, di pertemuan kali ini untuk kuis kita belum membuat soalnya, tapi kita akan membuat kategori soal supaya nanti dia bisa masuk di bank soal secara otomatis. Kategori soal ini mempermudah kita untuk bisa mengklasifikasikan soal berdasarkan materinya, submateri, dan tingkat kesukaran soal. Jadi nanti misalkan sekarang kita akan membuat soal tentang trigonometri, tapi kita akan membaginya menjadi 3 kategori, yaitu kategori soal mudah, sedang, dan sukar. Sehingga nanti kalau masuk di bank soal dia sudah berada di dalam kategori tersebut. Sehingga nanti pada saat ada penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester, kita tinggal mengambil berapa soal yang mau diambil dari trigonometri yang mudah, yang sukar, yang sedang. Jadi untuk pertemuan kali ini kita belum membuat soalnya, kita masih membuat kategori soalnya. Bagaimana cara membuat kategori soal? Kita mulai dengan pembuatan kuisnya dulu. Membuat kuis, pertama add an activity and or resource. Kemudian pilih kuis. Kemudian kuisnya misalkan penilaian harian 01 trigonometri. Deskripsinya bisa dituliskan, misalkan ini untuk materi trigonometri, submateri sudut misalnya. Oke. Kemudian di sini ada timing. Di bawahnya ada timing. Timing ini menentukan kuis kita itu mau dibuka kapan, ditutupnya kapan, kemudian batas waktunya berapa. Misalkan begini. Kita inginkan anak ini akan ujian nanti pada tanggal 4 Januari tahun depan. 4 Januari tahun 2021. Oke. Mulainya jam 7.00. Oke. Close kuisnya tanggal yang sama. Misalkan tanggal 4 Januari 2021 jam 9.00. Nah, tapi yang mau kita kasih waktunya, kita batasi waktunya. Jadi anak ini kan semestinya dia kalau menggunakan waktu ini, dia akan mengerjakannya mulai dari jam 7 sampai jam 9. Berarti ada 2 jam. Tetapi kalau kita ingin membatasi waktunya, jadi anak kita hanya ngasih soal sedikit. Misalkan hanya kita batasi 30 menit saja, bisa tinggal di enable. Kemudian di sini tuliskan 30 menit. Itu artinya anak-anak ini boleh masuk jam 7.30, tapi nanti otomatis akan berakhir pada jam 8. Kalau dia masuk pada jam 8, nanti berakhirnya 8.30. Bagaimana yang masuk jam 8.45? Kalau yang masuk jam 8.45, maka dia berakhir jam 9. Jadi dia punya waktu hanya 15 menit karena dia yang terlambat masuk.
Oke, penggunaan ini akan memudahkan kita nanti untuk anak-anak kita misalkan ada kendala sinyal dan lain sebagainya. Jadi waktunya dikasih rentang panjang, tapi waktu pengerjaannya sudah ditentukan. Nah, di sini ketika waktu habis, apa yang akan dilakukan? Maka otomatis ditutup atau otomatis dianggap mengumpulkan gitu. Nanti ada beberapa pilihan. Kita pilih yang pertama ini. Oke. Kemudian grade. Ini nggak usah diisi, nggak masalah. Bisa diisi misalkan grade to pass, misalkan KKM-nya berapa. Jadi dianggap dia lolos apabila KKM-nya berapa. Misalkan KKM 75. Boleh diisi, juga nggak masalah. Kemudian layout. Artinya layout ini maunya kita nanti anak-anak itu membuka dalam satu layar itu berapa pertanyaan. Boleh 2 pertanyaan sekaligus, 3 pertanyaan. Kita buat saja every question. Masing-masing pertanyaan, berarti 1 pertanyaan. Kemudian ini untuk shuffle atau diacak untuk setiap pertanyaan. Jadi nanti pertanyaannya acak semuanya. Review. Nah, untuk review option ini setiap dia selesai nanti akan dimunculkan ada macam-macamnya termasuk jawaban benar. Nah, karena kita mengharapkan nanti siswa yang di kelas lain itu akan menggunakan soal ini juga, maka kita sembunyikan aja jawaban benar. Ini dihilangkan aja centangnya semuanya. Oke. Appearance ini jarang digunakan. Ini jumlah desimal, biarkan saja 2. Jadi banyaknya nilai desimal ketika anak-anak itu sudah mendapatkan nilai angka di belakang koma. Kemudian save exam browser, ini kita lompat saja, biarkan no. Extra restriction, penambahan pembatasan. Nah, require password. Ini sama dengan di ujian nasional itu token. Jadi kita mau misalkan anak-anak itu memakai token misalnya ketika ujiannya, maka Bapak Ibu harus membuat tokennya di sini, buat sendiri, nanti sampaikan ke anak-anak. Kalau tidak, enggak masalah, lompati saja. Overall feedback itu artinya umpan balik kepada anak-anak secara menyeluruh dari hasilnya. Nah, di sini antara 0 sampai berapa itu nilainya, feedbacknya apa. Nah, misalkan kita punya KKM 75, berarti misalkan KKM-nya 75%. Jika anak-anak itu mendapatkan 75% sampai 100, maka feedbacknya apa? Oke. Kemudian misalkan ini Anda tuntas, Anda kompeten. Nah, kalau di sini misalkan ditulis sampai jumpa di sesi remedial misalkan. Atau kalau mau ditambah boleh, misalkan tambah add 3 more feedback fields, tambahkan saja 3, maka akan ada tambahan nanti. Oke, ada bertambah 3 field, bisa diisi Bapak Ibu, misalkan dari 0 sampai berapa, kemudian ini sampai ini berapa, misalkan 0 sampai 50%. Oke, yang rajin ya, atau apa sajalah Bapak Ibu yang mengisinya nanti. 50 sampai 60%. Sedikit lagi bebas remedia. 60 sampai 70% misalkan, sampai 70%. Misalkan arroh de remedi.
Misal ini misalnya. Nah, sampai 75 dan seterusnya. Tinggal di sini. Oke. Ini nggak usah. Restrict access seperti biasa. Kita bisa membatasi misalkan nanti anak yang kita ngajar di 3 kelas supaya kita mau anak-anak ini terbagi jamnya, jam ujiannya bisa, mau sekaligus juga bisa, kan nggak masalah karena tidak memerlukan kelas. Tapi misalkan jadwal anak-anak ini beda, maka jangan dilepas langsung, harus dibatasi terlebih dahulu. Misalkan saya ngajar di IPS 1, 2, dan 3, maka untuk yang di jadwal ini, di jadwal tanggal ini, saya pakai IPS 1 misalkan. Di tanggal 5 nanti IPS 2, tanggal 6 IPS 3 bisa. Nanti satu kali diatur, tinggal di copy saja ujiannya, terus diatur tanggalnya. Nanti di restrict access ini tinggal diatur di sini, ditambahkan. Oke. Seperti cara biasanya. Sudah? Jika sudah, kita save and display. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, sampai sini kita sudah memiliki sebuah tempat untuk menulis soal, masih tempatnya. Nanti bisa diedit Bapak Ibu jika ada yang salah tadi, misalkan tanggalnya mau diganti bisa diedit. Cara mengeditnya di sini, diedit setting. Maka kita bisa mengedit yang tadi sudah kita isi tadi. Kemudian yang sekarang akan kita lakukan sebelum kita membuat soal di bagian 1 ini, kita akan membentuk kategori soal dulu. Sekarang ini judulnya trigonometri, kita bagi menjadi 3 bagian, ada mudah, sedang, dan sukar. Pilih di sini, di bagian kanan ini, kemudian pilih question bank, ada kategoris. Oke. Nah, kategori ini Bapak Ibu enggak dibuat juga enggak masalah, tetapi sangat direkomendasikan untuk dibuat supaya nanti soal Bapak Ibu itu terkumpul di tempat yang bagus, yang terurut gitu. Jadi nanti soal trigonometri saya ada di mana, atau mungkin di pelajaran fisika misalkan soal termodinamika di mana. Kemudian di pelajaran olahraga soal bola voli ada di mana, dan seterusnya. Bisa gampang untuk dicek. Oke, ini kategori. Kemudian default for matematika A10. Biarkan saja. Buat kategorinya yang baru, misalkan saya punya kategori dengan nama trigonometri. Nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Pilih 3 huruf saja untuk mewakili. Misalkan nanti kalau untuk pelajaran sejarah tentang megalitikum, cukup dengan SBB, sejarah batu belik misalkan, dan seterusnya. Yang mudah Bapak Ibu ingat maksudnya. Misalkan trigonometri, di pelajaran matematika ada trigonometri, saya tulis tri, kemudian submateri saya sudut, kemudian materi saya mudah, trigonometri subbagian sudut untuk soal mudah. Ini boleh dikosongkan, add kategori. Kita buat lagi, kan ada 3 ya. Kita buat lagi yang sedang. Saya tulis SD. Gini aja, yang jangan terlalu panjang Bapak Ibu. Add lagi. Kemudian yang sukar, SK. Oke. Maka kita sudah punya 3 buah kategori Bapak Ibu. Kita berharap kita semua punya ini nanti. Nah, nanti kalau di trigonometri bagian yang lainnya kan trigonometri sub pokok bahasanya, sub materinya juga banyak. Jadi lebih detail lagi. Nah, di masing-masing pelajaran mohon disesuaikan karena karakteristik mata pelajaran kita beda-beda.
Jadi mungkin kalau di olahraga nanti permainan bola, ada bola besar, bola kecil. Di bola besar ada voli, basket, dan lain sebagainya, itu bisa diatur di sini bentuknya. Sekali lagi, untuk kategori ini boleh dibuat, boleh tidak. Kalau dibuat, nanti question bank kita atau bank soal kita akan terlihat lebih teratur. Nah, nanti akan kita lihat manfaatnya. Kita kembali. Nah, ini yang ke bagian depan tadi. Nah, Bapak Ibu, demikian untuk pembuatan kategori dulu. Kita ketemu di pertemuan berikutnya untuk membuat soalnya. Terima kasih.